Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita mempelajari kitab yang di hadapan kita, yaitu Risalah Fid Da'wati Ilallahi Subhanahu wa Ta'ala oleh mu'alifnya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam pembahasan pasal yang pertama, bagian akhir, yaitu tentang kewajiban berdakwah dan keutamaan ad-dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah diuraikan oleh beliau dan kita baca di sini beberapa penjelasan tentang maslahat-maslahat di dalam ad-dakwah ilallah, dan juga bahwa ad-dakwah ilallah ta'ala itu betul-betul mampu menolak mafsadat. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, yaitu wa min ajli hadhil umuri wa ad'afiha minal masalihi wa dar'il mafasidi, dan karena sebab perkara-perkara yang agung ini dan juga kelipatannya dan kelipatan-kelipatannya dari berbagai maslahat-maslahat yang ditimbulkan dari ad-dakwah ilallah ta'ala, dan dari penolakan, pencegahan mafsadah-mafsadah, sara lidakwati ilallahi ta'ala maqamun azimun fil Islam. Maka ad-dakwah ilallahi ta'ala mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Wasara al-qaimuna biha warisina lirrusuli al-kirami fidalik. Dan para pelaku yang menegakkan ad-dakwah ilallahi ini, mereka menjadi dinamakan warisin, pewaris para rasul-rasul yang mulia dalam hal ini. Kemudian kita telah membahas kemarin sampai sini, yaitu waja'at fil amri biha wa bayani fadliha nususul kitabi wa sunnah. Dan telah datang dalam memerintahkan ad-dakwah ilallah dan dalam menjelaskan keutamaannya telah datang nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada penyebutan nas-nas Alkitab, ya kan? Kita kemarin sampai pada penyebutan nas-nas Alkitab yang datang di dalam memerintahkan ad-dakwah ilallah dan datang dalam menjelaskan keutamaan ad-dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan kita hari ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan penyebutan nas-nas as-sunnah. Ya, membaca, mempelajari nas-nas as-sunnah yang beliau nukil dalam menjelaskan perintah ad-dakwah ilallah dan dalam menjelaskan keutamaannya. Ya, kita mulai ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, nas as-sunnah yang beliau nukil dalam menerangkan adanya perintah ad-dakwah ilallah, yaitu wa fis sahihaini, dan diriwayatkan dalam dua sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, min hadisi Ibni Abbasin, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau menuturkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adzan ilal Yaman. Beliau telah mengutus sahabat Mu'ad
ke Yaman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, wa amarahu, beliau memerintahkan kepadanya ayyad'uwahum ilal islami was salati was zakati. Ayyad'uwahum, di sini ayyad'uwahum, wawunya ini wawu apa ikhwah? Kalau wawunya ini lam fiil, ya, berarti dal ini fa, ainnya ini ain, wawunya lam, maka bacanya ayyad'uwahum. Berarti yad'uwa fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa. Atau wawunya wawu jamaah. Kalau wawu jamaah berarti bacanya begini, ayyad'uhum, gitu. Ayyad'uhum. Yad'una dibuang nunnya jadi yad'uhum, gitu. Kalau ini fa'ilnya nanti wawu jamaah, dhamir hum. Nah, kalau dhamirnya fa'ilnya dhamir hum, maka bacanya ayyad'uhum. Kalau fa'ilnya dhamir huwa, maka ayyad'uwahum. Nah, itu caranya kita mengerti perbedaannya. Nah, di sini fa'ilnya apa? Sini fa'ilnya dhamir huwa. Dhamir huwa kembali ke sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, karena namanya huwa maka bacanya apa? Ayyad'uwahum. Ya. Diwa amarahu, dan Nabi memerintahkan sahabat Mu'ad agar menyeru mereka, mengajak penduduk Yaman kepada Islam, kepada sholat, kepada zakat. Ini namanya apa? Ini beliau diutus oleh Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan beliau untuk dakwah, mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada Islam, sholat, zakat. Namanya perintah, kan? Perintah dalam sunnah bahwa Nabi memerintahkan ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Di hadifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini sahabat Mu'ad di Yaman, di sana mengurusi Yaman, dan di antara poin pokok dalam mengurusinya adalah menyeru penduduknya kepada Islam, kepada sholat dan zakat. Ya, yang kedua, wa'an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali bin Abi Talib, li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yauma Khaybar, di waktu penaklukan Khaybar atau di malam penaklukan Khaybar, ya, di malam menjelang di malam hari yang besok menaklukkan Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa yang beliau sabdakan kepada Ali waktu menyerahkan bendera untuk memimpin perang menaklukkan Khaybar itu? Beliau bersabda, memberikan arahan dan bimbingan kepada Ali bin Abi Thalib, unfut ala rislik, berangkatlah perlahan-lahan, hatta tanzila bisahatihim, sehingga kau sampai di area mereka. Summa, kemudian, telah sampai di area mereka, sampai di daerah mereka, di halaman mereka. Summa du'uhum,
Tsumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka, serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Dan kabarkan kepada mereka tentang apa yang wajib atas mereka dari hak Allah padanya. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Sini perhatikan ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika diperintah untuk memimpin pasukan menaklukkan Khaybar, setibanya di Khaybar itu bukan langsung perang ya. Tapi beliau diberi arahan agar mengajak mereka, menyeru penduduk Khaybar untuk Islam. Jadi ini dakwah ya kan, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ini namanya Nabi memerintahkan untuk ad-da'wah ilallah, dan Nabi memberikan keutamaan. Apa keutamaannya? Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Fawallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun. Ini khairun ya, isim dibaca khairun, dibaca marfu. Ya, kenapa ini khairun marfu ya ikhwah? Khairun marfu karena sebagai khobar ya. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah masdar muawwal. Masdar muawwal ayyahdiya. Ini ayyahdiallah. Ini ayyahdiallah, ini adalah ayyahdiya ini an dan fi'il mudhari' sebagai masdarun muawwal. Lamnya lam taukid. Sungguh-sungguh hidayatullah itu. Sungguh-sungguh hidayah Allah dengan sebab dakwahmu. Allah memberi hidayah kepada seorang saja adalah lebih baik bagimu dari merah-merahnya unta. Dari unta-unta yang merah. Ini keutamaan dakwah, menyeru manusia, mengajak mereka kepada tauhid, kepada agama Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam, salat, zakat, nah gitu. Hadis muttafaqun alaih. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakum, di antara sunnah yang di dalamnya menjelaskan perintah atau penjelasan keutamaan ad-da'wah ilallah, beliau nukil di sini wa an Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Tamim bin Aus ad-Dari. Hadis Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu mubtada, an-nasihah adalah khobar. Jadi ma'rifat, khobarnya ma'rifat, mubtada ma'rifat, maka khasar. Ad-din ini adalah
yang dinamakan an-nasihah. Nah gitu. Dinamanya dinul Islam ini yaitu an-nasihah. Din dengan semua ajarannya itu pasti merupakan satu-satunya an-nasihah yang akan merukunkan, yang akan merekatkan, yang akan mempersatukan. Itu ya din ini. Itu mana ad-dinu an-nasihah. Din ini bukan pemecah belah. Din ini bukan negatif. Din ini adalah positif. Bahkan din ini satu-satunya an-nasihah. Satu-satunya yang sebagai nasihat. Kulna, kita katakan, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwah, ini apa hubungannya dengan dakwah ilallah? Hubungannya dan dakwah ilallah adalah ad-da'watu ilallahi ta'ala minan nasihati lillahi subhanah. Jadi kegiatan ad-da'wah ilallah, kegiatan menyeru manusia, mengajak mereka kepada agama Allah adalah termasuk an-nasihah lillah. Termasuk an-nasihah lillah, termasuk an-nasihah lillah. Nah, ini berarti menunjukkan perintah untuk ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. Mislu marfu, ya kan? Mislu marfu. Mislu bukan misli. Bukan mislah, tapi mislu. Kenapa mislu marfu? Mislu marfu karena sebagai isim kana. Isim kana. Mana kabarnya? Sibul jumlah lahu. Kana lahu mislu. Gitu. Kana lahu mislu. Mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dalika min ujurihim syai'ah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya barang siapa yang menyeru, mengajak sesamanya kepada petunjuk, maka bagi dia dari pahala seperti pahala-pahala semua orang yang mengikutinya, dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Allahu Akbar. Ini Masya Allah. Ini pembagian yang nanggung Allah, ya kan? Pembagian tapi semuanya sama-sama 100. Nah, bukan khamsin, ya kan? Bukan 50-50, ya, tapi mi'ah-mi'ah. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini pentingnya ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka semua kita hendaknya mengkaji al-huda, mengerti cara berdakwah yang benar, supaya betul-betul kita ini bisa melaksanakan ad-da'wah ilallah. Jangan kebalikannya. Apa kebalikannya? Waman da'a ila dholalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ah la yankusu dalika min asamihim syai'ah. Dan barang siapa yang dia menyeru, mengajak sesamanya kepada kesesatan, mengajak kepada selain kepada Allah, mengajak kepada bukan ke hari akhir, mengajaknya ke dunia,
wanita-wanita, jabatan-jabatan, nah gitu. Bahkan menerjang apa yang syariatkan. Nah, demikian, maka dia bertanggung jawab. Dia punya tanggung jawab memikul dari dosa seperti dosa-dosanya orang yang mengikutinya. Dan hal itu tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit. Ya, ini menerangkan ya, ikhwah, harusnya manusia di dalam hidup ini mengerti petunjuk. Jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menyerunya, mengajaknya, itu ajak-ajak sesamanya kepada al-huda. Ya, sehingga dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan tambahan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, hadis rawahu Muslim. Kesimpulannya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fahadihil ayatu wal ahadisu, maka ayat-ayat yang disebutkan di atas yang kita bahas pada pertemuan yang lalu dan hadis-hadis di atas yang baru saja kita pelajari adalah tadullu ala wujubi da'wati ilallah, adalah menunjukkan atas wajibnya kegiatan ad-da'wah ilallahi ta'ala wa fadliha, dan menunjukkan keutamaannya. Ya. Kesimpulannya, wa dzalika lima yatarattabu 'alaiha min tablighi syariatillahi wa hifdhiha wa husulil masalihil 'azimati lil khalqi. Ya, demikian itu dikatakan dakwah ilallah itu mempunyai fadilah, keutamaan yang besar, karena dengan dakwah ilallah dibangun di atas dakwah ilallah, ala dakwah ilallah, itu yataratab, tersusun pelaksanaan tabligh, penyampaian syariat Allah, menjaga syariat Allah, dan menghasilkan maslahat-maslahat yang agung bagi para makhluk. Fi ma'asihim, di dalam kehidupan dunia mereka ini, wa ma'adihim, di dalam tempat kembali mereka besok, wa dinihim, wa dunyahum, dalam perkara din dan perkara dunia. Juga selain tadi adanya khusulil masalih, juga ada indifa'is syururil azimati anhum, juga akan tertolak, akan bisa ditangkis, dibentengi dari tertimpa keburukan-keburukan yang besar, dengan syarat idahum qabiluha wa amilu biha, bila mereka menerima seruan dakwah ilallah dan mereka juga mau mengamalkan isinya. Itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mengakhiri pembahasan fasal yang pertama ini. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah lah satu-satunya yang memberi taufik. Semoga semua kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang mau punya kegiatan ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Demikian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa ja'alhul warisa minna, wa ja'al sa'rona ala man dolamana, wa ansurna ala man adana,
wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.